Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SPN, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Sosok Nabi Muhammad yang melekat dengan kemuliaan karakter dan kegemilangan mengemban misi kerasulan dari Tuhan sangat menarik perhatian banyak ilmuwan dunia termasuk dari Barat. Salah satunya Anne-Marie Simmel, lahir tahun 1922 dan wafat tahun 2003. Dia orientalis asal Jerman yang banyak menulis tentang Islam dan Sufisme. Dunia internasional mengenalnya sebagai profesor yang pernah mengajar di Universitas Harvard Amerika. Profesor yang pernah menulis buku, "And Muhammad is His Messenger" ini mengatakan, dari semua agama yang ditemui oleh orang-orang Kristen, agama Islam paling sering disalahpahami dan diserang secara membabi buta. Ia berkata, Nur Muhammad bersinar terang menyinari kehidupan. Tuhan menganugerahkan cahayanya tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, tapi menyinari dunia melalui rasulnya itu. Meskipun Muhammad mencapai pencerahan tingkat tinggi, tetapi dia tetap menjadi hamba Tuhan dan makhluknya. Anne-Marie Simmel menulis tentang karya kelompok orientalis pada abad ke-16 dan ke-17. Katanya, saya yakin bahwa, di antara mereka yang menuduh Islam memiliki kekurangan, hanya ada beberapa yang telah melakukan studi terhadap Al-Quran. Dan jauh lebih sedikit dari mereka yang benar-benar membacanya. Simmel mengungkapkan, Muhammad menghindari tradisi penyembahan berhala di Mekah sejak usia dini dan menghindari berpartisipasi dalam permainan teman-teman mudanya. Oleh karena itu, mengikut Muhammad itu penting karena ia terbebas dari segala kesalahan dan dosa serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun, dia tidak pernah membiarkan debu dosa mengendap di jiwanya yang suci. Muhammad adalah contoh dari manusia sempurna yang berhasil mengatasi naluri dan nafsu duniawinya. Dia melaksanakan perintah Tuhan dalam setiap momentum kehidupan dengan pikiran dan tindakannya. Oleh karena itu, setan tidak berdaya menghadapinya. Kualitas manusia sempurna ini juga tercermin dalam doa-doa yang dibaca umat Islam. Mereka memohon kepada Tuhan supaya menghiasinya dengan kualitas moral indah yang sama dengan Muhammad. Ciri-ciri Muhammad begitu unik sehingga para ulama menekankan bahwa untuk menjaga rasa hormat kepada Nabi, beliau tidak boleh dibandingkan dengan para raja, pejabat atau politisi dunia lainnya. Di bagian lain bukunya Profesor Simmel menganggap mukjizat Nabi Islam sebagai manifestasi dari karakter spiritualnya. Ia berkata, Al-Quran adalah mukjizatnya yang luar biasa. Dia menambahkan, Muhammad sebagai ummi, tidak bisa baca tulis, adalah kejutan lain yang menambah ruang lingkup mukjizatnya. Pasalnya, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis menemukan pengetahuan yang akurat tentang peristiwa masa lalu dan masa depan sebagaimana tertulis dalam Quran? Pengetahuan langsungnya dari Tuhan memungkinkan Nabi mengetahui segala sesuatu di dunia bahkan masa depan. Lalu menciptakan transformasi besar dalam kehidupan manusia. Dengan mempelajari kehidupan Nabi Muhammad secara cermat, Simmel menerima pesan Al-Quran bahwa Nabi adalah rahmat bagi semesta alam. Anne-Marie Simmel juga menulis, Muhammad adalah pelita Islam, cahaya yang menerangi kegelapan dunia. Ia adalah lilin yang menyala sehingga hati manusia seperti laron yang terbang mengitarinya. Simmel dalam esainya tentang kualitas komunikasi dan praktik orientalisme, khususnya penguasa gereja tentang Islam, menulis bahwa dari semua agama yang diketahui oleh orang Kristen, agama Islam adalah yang paling disalahpahami dan diserang secara membabi buta. Hal itu karena mereka tidak memahaminya. Demikian hasil kajian ilmiah tentang Nabi Muhammad dan Islam menurut salah seorang ilmuwan dunia yang juga profesor dari Harvard University ini. Semoga kian mencerahkan pikiran dan keimanan kita. Amin. Demikian. Jangan lupa klik subscribe kanal YouTube ini dan men-share kontennya. Semoga kebaikan selalu menyertai Anda. Terima kasih. Wassalam.